COVID-19 membuat dua pukulan telak pada dunia. Sektor kesehatan dan perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan mencapai titik keseimbangan sebagai upaya pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Indonesia telah menempuh kebijakan PSBB, pengaturan jam kerja, hingga pembatasan sektor usaha tertentu. Namun kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi di kuartal 2 justru berada pada level minus 5,32%. Jumlah pekerja terdampak COVID-19 terkonfirmasi mencapai 6 juta orang pekerja. Hal ini belum memperhitungkan pengangguran informal dan angkatan kerja baru. Program pemerintah Indonesia melalui Nawacita poin ketiga berfokus pada pemerataan pembangunan yang berkeadilan dengan membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini menjadi kunci strategis pemerintah dalam menuntaskan permasalahan akibat pandemik dengan membangkitkan ekonomi desa melalui optimalisasi peran BUMDes sebagai kekuatan baru dalam perekonomian nasional dengan menggerakkan UMKM dan pekerja produktif di desa. Berdasarkan data Kemendesa Agustus 2020, jumlah BUMDes Indonesia mencapai 37.286 sebelum pandemi COVID-19. Namun saat ini hanya tersisa 10.629 yang masih beroperasi. Kebutuhan modal, minimnya pengetahuan terkait bisnis yang dijalankan, faktor demografi Indonesia yang beraneka ragam, serta distribusi barang dan jasa mengakibatkan menjadi faktor tidak berkembangnya BUMDes di Indonesia. Dalam revolusi industri 4.0 ini, perkembangan teknologi dan digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan, sehingga memajukan BUMDes melalui inovasi teknologi menggunakan metode integrated digitalization approach yang berbasis peer-to-peer lending melalui platform digital adalah sebuah awal yang baik dalam menciptakan terobosan baru membangkitkan BUMDes di Indonesia. Konsep ini menjawab semua kebutuhan BUMDes, antara lain, pertama, dalam hal permodalan. Melalui platform digital, memungkinkan antar BUMDes dapat saling bekerja sama memenuhi kebutuhan likuiditas, atau BUMDes yang surplus berinvestasi ke BUMDes yang butuh pendanaan. Kemudian memungkinkan untuk membuka crowdfunding baru pada masyarakat untuk pembiayaan atas proyek BUMDes unggulan yang dengan melibatkan peran UMKM dengan bagi hasil kompetitif berdasarkan waktu tertentu. Yang kedua, dalam hal produksi barang dan jasa, dengan beragamnya usaha BUMDes seperti BUMDes produksi, BUMDes desa wisata, BUMDes serba usaha yang telah terintegrasi satu sama lain, platform tersebut menjadi akses BUMDes dalam memenuhi kebutuhan. Bahkan dapat membuat proyek bersama dalam meningkatkan kinerja BUMDes. Contohnya begini, BUMDes desa wisata membutuhkan produksi souvenir yang bisa disuplai dari usaha BUMDes produksi, atau bahkan bisa saling berkolaborasi dalam membuat usaha bersama, misalnya membuat festival kuliner hasil dari beberapa BUMDes. Yang ketiga, distribusi barang dan jasa. Hasil produk unggulan BUMDes melalui pendampingan dan kerjasama kemitraan dengan UMKM dapat dipasarkan melalui platform digital layaknya e-commerce pada umumnya sebagai media memangkas harga dan proses distribusi langsung di tangan konsumen. Sehingga berdasarkan konsep di atas, BUMDes menjelma sebagai sentra usaha ekonomi masyarakat yang mengoptimalkan peranan UMKM sebagai mitra kerja BUMDes. Hasilnya akan membuka lapangan kerja baru serta tujuan perekonomian nasional pasca pandemi dapat tercapai. BUMDes maju, Indonesia sejahtera. Saya Rahadianto Tribowo, see you again.